Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fatimah di sini akan mewakili rekan-rekan saya Rika Wijayanti dan Marlina Magdalena dari Politeknik Negeri Malang pada kesempatan kali ini di Seminar Nasional Gabungan Bidang Sosial tahun 2020 Politeknik Negeri Malang. Kami akan mempresentasikan tentang penelitian yang berjudul Peran Fraud Diamond, Religiusitas, Love of Money pada Academic Fraud di mahasiswa akuntansi. Dan pada penelitian kali ini kami mengambil mahasiswa akuntansi Kota Malang. Ya, penelitian ini berlatar belakang karena kasus kecurangan laporan keuangan oleh perusahaan dalam beberapa tahun terakhir ini telah menarik perhatian masyarakat luas. Seperti yang sudah rekan-rekan ketahui semuanya bahwa PT Garuda Indonesia dan juga PT Asuransi Jiwasraya telah menyedot perhatian publik baru-baru ini. Mereka diduga telah merugikan negara miliaran rupiah. Berikutnya, kita juga tahu bahwa ada beberapa perusahaan lain yang juga tidak kalah menariknya karena terkait dengan kasus Windows dressing atau mempercantik laporan keuangan demi kepentingan tertentu, yaitu PT KAI, PT Lipo, dan Bank Bukopin. Nah, kecurangan akuntan ini akan menurunkan persepsi positif terhadap kredibilitas akuntan. Bahkan Santoso et al. Tahun 2019 dia berpendapat bahwa kecurangan tersebut bisa jadi karena problema mentalitas kebudayaan. Nah, ini adalah hasil dari warisan yang sulit dihilangkan. Ini khawatirnya akan menjadi dampak yang buruk bagi masa depan akuntan. Nah, sehingga upaya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan sejenis di Indonesia ini harus dilakukan secara masif. Tidak hanya melalui aspek yuridis formal, melainkan juga jalur pendidikan formal. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah jalur pendidikan formal ini dapat meminimalisir kecurangan? Seperti yang kita tahu bahwa jalur pendidikan ini merupakan salah satu cara terbaik untuk calon akuntan dalam menghadapi tantangan perubahan fundamental pada era revolusi industri 4.0 sekarang ini. Namun, secara kontras, pendidikan tersebut juga disinyalir dapat menjadi titik awal seorang akuntan melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi karena diawali oleh kecurangan akademik atau academic fraud. Nah, dalam jangka panjang, jika academic fraud ini dibiarkan berlangsung, maka akan lahir akuntan yang tidak memiliki integritas yang baik, gitu ya. Berikutnya, kami berusaha untuk mengidentifikasi ada beberapa faktor yang mungkin saja diduga mempengaruhi yang namanya academic fraud. Yang pertama adalah fraud diamond, di mana terdiri dari beberapa variabel tertentu, yaitu yang pertama adalah tekanan, yang kedua adalah peluang, lalu yang ketiga adalah rasionalisasi, berikutnya yang keempat adalah kemampuan atau kapabilitas. Berikutnya, kami juga berusaha untuk menghubungkan apakah ada faktor religiusitas yang mungkin saja berpengaruh terhadap academic fraud. Berikutnya juga ada love of money. Love of money di sini biasanya untuk academic fraud memang belum pernah dihubungkan, namun kami berusaha menghubungkan love of money karena variabel ini sudah sering kali dipakai untuk menguji atau meneliti persepsi etis dari mahasiswa. Kami harapkan dari berbagai faktor yang ada di sini yang sudah kami identifikasikan itu diharapkan berpengaruh terhadap academic fraud. Nah, berikut kerangka konseptual yang kami susun, yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, kemampuan yang tergabung dalam fraud diamond itu, serta love of money, dan terakhir adalah religiusitas itu berpengaruh terhadap academic fraud. Berikutnya, Anda bisa melihat hipotesis penelitian yang dapat kami susun, yaitu ada 6, mulai dari tekanan berpengaruh signifikan terhadap academic fraud, lalu yang kedua peluang, apakah berpengaruh terhadap academic fraud, lalu yang hipotesis ketiga rasionalisasi diduga berpengaruh signifikan terhadap academic fraud, dan kemampuan berpengaruh signifikan terhadap academic fraud. Berikutnya love of money juga
diduga dapat berpengaruh signifikan terhadap academic fraud, ya, dan yang berikutnya adalah religiusitas diduga berpengaruh signifikan terhadap academic fraud. Berikutnya, kami juga akan menjelaskan tentang metode penelitian, di mana sumber data kami adalah sumber data primer menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 5 dengan menggunakan sampling metodenya accidental sampling atau incidental sampling, di mana populasinya adalah mahasiswa akuntansi seluruh Kota Malang, dan dari sampling method tersebut kami mendapatkan 351 mahasiswa. Nah, hasil kuesioner ini akan diuji dengan menggunakan partial least square atau yang sering juga disebut dengan PLS. Karena menggunakan PLS, maka kami harus bisa mengidentifikasikan variabel, dimensi, serta indikator. Berikut adalah definisi operasional variabel dari academic fraud, terdiri dari 3, yaitu perilaku tidak jujur, konspirasi kecurangan, dan kecurangan administratif. Berikutnya, kami juga melihat ada 3 dimensi untuk tekanan, yaitu kesulitan tugas, tekanan peranan, dan tekanan orang tua. Berikutnya, kami akan menjelaskan untuk variabel peluang, di mana ada 2 dimensi, yaitu kelonggaran reviewer, dukungan lingkungan. Lalu setelah itu, kami juga dapat mengidentifikasikan untuk rasionalisasi ada 2 dimensi. Yang pertama adalah ketidakkonsistenan aturan, yang kedua adalah orientasi etis. Berikutnya kami juga bisa mengidentifikasikan dimensi yang ada di variabel kemampuan, di mana untuk variabel kemampuan ini terdiri dari kreativitas, inovatif, dan kepercayaan diri. Berikutnya kami juga mengidentifikasikan untuk dimensi religiusitas, terdiri dari keyakinan, ritualistik, pengamalan, pengetahuan, serta pengalaman. Terakhir, kami dapat mengidentifikasikan untuk love of money terdiri dari 2 dimensi, yaitu power success dan juga good. Nah, dari berbagai hasil kuesioner tersebut kami ujikan, dan berikut adalah diagram jalurnya yang dapat digambarkan. Dari diagram jalur tersebut, hasilnya adalah untuk tekanan PET koefisiennya adalah 0,033, lalu untuk peluang 0,060, serta rasionalisasi 0,142, lalu kemampuan 0,206, lalu religiusitas adalah minus 0,153, dan love of money adalah minus 0,030. Sehingga Anda bisa melihat persamaannya di bawahnya. Lalu setelah itu, kita juga bisa mengambil analisa bahwa rasionalisasi, kemampuan, dan religiusitas itu berpengaruh signifikan terhadap academic fraud. Lalu tekanan, peluang, dan love of money itu ternyata berpengaruh namun tidak signifikan terhadap academic fraud. Di sini saya bisa memberikan kesimpulan bahwa yang pertama, mahasiswa akuntansi di Kota Malang pernah melakukan academic fraud. Namun sebagian besar dari mereka tidak melakukannya karena merasa tertekan ataupun karena peluang yang didapatkan. Alasan terdekat karena mereka menganggap kecurangan tersebut memang telah membudaya pada seluruh komponen generasi, sehingga hal inilah yang memberikan dorongan besar mereka untuk melakukan academic fraud. Terlebih lagi penggunaan gadget mereka, skill penggunaan gadget mereka lebih baik, rata-rata lebih baik dibanding reviewernya. Lalu setelah itu, mahasiswa juga belum dapat memaknai esensi love of money dalam kasus ini karena belum mengalami tekanan secara finansial, khususnya di dunia kerja maupun setelah lulus kuliah. Sehingga love of money di sini belum dapat mengarahkan mereka melakukan kecurangan akademik atau academic fraud. Yang terakhir, penelitian selanjutnya sebaiknya mengembangkan variabel etika dan budaya agar lebih dapat merepresentasikan determinan academic fraud. Nah, saya rasa cukup sekian dari kami untuk presentasi penelitian tersebut. Saya ucapkan terima kasih banyak setelah diberikan kesempatan di SNGPS tahun 2020.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.